Apa itu lingkungan eksternal? Apa itu lingkungan organisasi? Secara umum digambarkan di dalam gambar ini bahwa sebuah organisasi itu berada pada sebuah lingkungan. Pada kolom yang putih ini adalah merupakan lingkungan internal di dalam sebuah organisasi. Dan pada garis yang di luar ini, pada lingkaran yang di luar ini adalah lingkungan eksternal. Ya, lingkungan eksternal inilah yang sangat mempengaruhi di dalam kemampuan manajer untuk mencapai kinerja organisasi. Sebaik-baik manajer kemampuannya dalam mengelola internal organisasinya, dalam mengelola lingkungan internalnya, dalam mengelola lingkungan yang relatif bisa dikendalikan, maka dia juga akan dipengaruhi oleh kemampuan untuk mencapai kinerja itu, juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Jadi ini adalah faktor-faktor eksternal, kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, lingkungan eksternal ini dapat mempengaruhi, dapat berdampak secara langsung dan segera, direct and immediately, berpengaruh kepada kinerja organisasi. Nah, apa saja lingkungan eksternal itu? Jadi ada lingkungan eksternal yang memiliki dampak langsung dan segera kepada organisasi. Ini adalah specific environment. Ada pendapat lain yang menyatakan ini adalah lingkungan internal. Lingkungan ini relatif dapat dikendalikan. Artinya supplier, kemudian publik, pressure group atau publik yang memiliki kelompok-kelompok publik tertentu lah yang memiliki perhatian terhadap perusahaan, katakan begitu, kompetitor, pesaing perusahaan atau customer. Ini relatif bisa dikendalikan melalui strategi yang bisa dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini disebut dengan specific environment. Kekuatan eksternal, semuanya di luar perusahaan, itu yang memiliki dampak langsung dan segera kepada perusahaan. Ada lingkungan umum, lingkungan eksternal yang umum. Apa saja di situ? Ada kondisi ekonomi, ada kondisi demografi, ada kondisi politikal atau legal, atau kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Ada sosio budaya atau sosial budaya, social culture. Ada teknologi. Nah, ini adalah faktor-faktor kondisi perekonomian, bahkan ada kondisi perekonomian global yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Bagaimana lingkungan itu dapat mempengaruhi kinerja organisasi? Karena lingkungan itu bersifat uncertainty. Lingkungan itu bersifat tidak pasti. Nah, sehingga dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan para manajer untuk dapat memprediksi perubahan lingkungan eksternal. Nah, bagaimana seorang manajer dapat memprediksi, dapat memahami, mampu memahami dan mampu memprediksi kompleksiti dari lingkungan itu, kompleksitas dari lingkungan itu. Bagaimana para manajer mampu dan memiliki pengetahuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan atau tingkat perubahan di dalam komponen-komponen lingkungan eksternal itu. Bagaimana dinamika, bagaimana dinamisnya, atau bagaimana stabilnya atau stabilitas perubahan-perubahan lingkungan eksternal itu. Saya pikir lingkungan eksternal itu tidak ada yang bersifat stabil. Lingkungan senantiasa berubah. Siapa yang bisa menyangka terjadi kondisi COVID-19, virus corona yang menyebar di seluruh dunia ini. Ini adalah merupakan sebuah salah satu contoh bagaimana dinamika kondisi lingkungan eksternal yang senantiasa cepat berubah. Nah, gambar ini menunjukkan
bagaimana perubahan, bagaimana kondisi, tingkat kompleksitas dan tingkat perubahan di dalam lingkungan eksternal. Pada kondisi sel 1, lingkungan itu stabil, dapat diprediksi, ya, relatif stabil. Tidak ada yang stabil murni, ya, mutlak stabil tidak ada, relatif stabil. Lingkungan stabil dan dapat diprediksi. Artinya perubahannya dapat diprediksi. Kalau misalkan pelanggan pada musim tertentu, katakan begitu ya, pada musim, kalau di Indonesia misalkan pada bulan Ramadan misalkan, ini berarti kebutuhan untuk gula naik, kebutuhan sembako naik. Nah, ini bisa diprediksi. Pada awal tahun atau akhir tahun, ketika Natal dan Tahun Baru, ada perubahan permintaan konsumen. Nah, ini bisa diprediksi. Jadi kan, tapi kan kenaikan ini kan tidak sepanjang hari terjadi. Pada hari-hari tertentu mendekati pertengahan tahun, misalkan pertengahan Januari, mulai menurun lagi. Dan seterusnya, inilah fluktuasi. Nah, fluktuasi inilah kestabilan dari lingkungan yang selalu berulang sepanjang tahun, sepanjang periode itu relatif dapat diprediksi. Meskipun kenaikan atau penurunannya tidak pasti sama antara tahun yang satu dengan tahun yang lainnya, atau satu periode satu dengan periode yang lainnya. Itu kondisi yang sederhana, kaitannya dengan perubahan kompleksitas, perubahan lingkungan dibandingkan dengan tingkat perubahan atau tingkat derajat perubahannya, degree of change-nya. Nah, demikian sebaliknya. Dari sel 1 ini menunjukkan bahwa lingkungan itu tingkat kompleksitasnya itu sederhana. Kemudian berada pada kondisi lingkungan yang stabil. Pada sel 2 berhadapan pada sebuah tingkat lingkungan, tingkat kompleksitas yang sederhana, namun menghadapi kondisi perubahan yang dinamis, sangat berubah. Lingkungan dinamis, bahkan perubahannya tidak dapat diprediksi. Pada kondisi sel 3 dapat diketahui bahwa tingkat sebuah perusahaan menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi dengan kondisi yang stabil. Kemudian pada kondisi sel keempat diketahui bahwa tingkat kompleksitasnya itu sangat kompleks dengan dinamika perubahan lingkungannya yang sangat-sangat dinamis, yang sangat tidak dapat diprediksi. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan itu. Untuk menghadapi itu, maka dalam sebuah organisasi, para manajer harus mengembangkan kemitraan, hubungan kemitraan dengan stakeholdernya. Siapa saja stakeholder itu? Stakeholder adalah setiap konstituen dalam lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan organisasi. Organisasi pasti memiliki keputusan. Nah, oleh karena itu keputusan yang diambil itu berdampak kepada konstituennya, kepada stakeholdernya. Nah, oleh karena itulah maka para manajer ini harus bermitra dengan stakeholdernya. Kenapa harus bermitra? Karena dengan bermitra maka dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dan dengan bermitra maka akan ada karena dengan bermitra kita menyadari bahwa kita itu saling bergantung, saling memiliki ketergantungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternalnya. Nah, bagaimana mengelola hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan itu? Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui, manajer harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan eksternal organisasi itu. Nah, barangkali apa minat mereka, apa kepentingan mereka terhadap organisasi. Nah, ini perlu diketahui oleh para manajer untuk mengembangkan hubungan dengan pemangku kepentingan itu. Nah, seberapa penting mereka terhadap kepentingan, terhadap keputusan organisasi. Semakin penting eksistensi stakeholder itu terhadap organisasi, maka semakin kuat harusnya kita mengembangkan hubungan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Itu harus ditentukan antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lain. Tentu memiliki pola hubungan yang berbeda-beda.
Nah, ini harus disadari oleh para manajer untuk mengembangkan hubungan baik dengan para stakeholdernya. Nah, ini adalah beberapa stakeholder yang bisa disampaikan di dalam gambar ini. Jadi, kalau kita lihat dari atas, siapa stakeholder perusahaan itu? Di antaranya adalah konsumen. Ada pelaku atau grup ya, kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok politik, inilah mitra kita, mitra perusahaan, mitra organisasi. Kompetitor juga merupakan mitra perusahaan. Lalu ada asosiasi perdagangan dan industri, pemerintah, media, pemasok, ada komunitas tertentu, pemegang saham, shareholder, ada serikat pekerja atau unions. Lalu pekerja kita itu adalah stakeholder perusahaan yang harus kita jaga hubungan baik dengan mereka agar dalam mencapai kinerja perusahaan, dalam mencapai kinerja organisasi dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Barangkali demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ketiga ini. Silahkan Anda mencari beberapa pengertian di dalam beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Terms to know itu silahkan dicari definisinya dari berbagai sumber, kemudian Anda simpulkan dan Anda tuliskan di atas kertas atau diketik, lalu nanti bisa diupload untuk memenuhi tugas kedua pada pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nanti akan saya jawab dengan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.